Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Jumat 3 Desember 2021 bersama saya Lutfan Brilian. Berita pertama, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran di lantai 2 Gedung Cyber 1 Mampang Perapatan Kuningan, Jakarta Selatan. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa beberapa saksi yang mengetahui kebakaran tersebut. Kini kasus kebakaran tersebut masih dalam perkembangan dan akan melibatkan Puslap Forma Mabes Polri untuk pemeriksaan. Meski proses perbaikan dan aktivasi listrik di beberapa lokasi masih berlangsung, para karyawan yang berkantor di Gedung Cyber 1 sudah kembali beraktivitas. Berita kedua, Presiden Joko Widodo meminta Kapolda dan Kapolres untuk membantu mengawal agenda besar pemerintah. Dalam acara pengarahan Kasatwil 2021, Presiden mengatakan akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak bisa mengawal agenda pemerintah. Presiden juga menyinggung soal pentingnya menjaga iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, semua pihak harus menjaga investasi baik yang sudah ada maupun yang sedang berproses. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengingatkan Kapolres dan Kapolda untuk bisa mengawal dan bekerja sama. Jika Kapolda dan Kapolres tak bisa mengawal agenda besar negara, Presiden Jokowi minta mereka dicopot. Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, sulit, nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya maaf, kita memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia ganti. Berita ketiga, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut dirinya tidak berniat memaksa anak tunarungu untuk bicara pada momen peringatan Hari Disabilitas Internasional kemarin. Menurutnya, ia mau mengecek optimalisasi alat bantu dengar bantuan Kemensos sekaligus melatih anak itu bicara. Sebelumnya, tindakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memaksa penyandang tunarungu berbicara menuai kritikan. Kejadian tersebut berlangsung saat peringatan Hari Disabilitas Internasional. Risma meminta salah satu penyandang disabilitas tunarungu menyampaikan hal yang ingin disampaikannya. Saya menyampaikan, yang pertama, saya percaya bahwa setiap kekurangan pasti diberikan kelebihan. Kemudian saya pengen tahu apakah alat yang saya bantu itu bisa berfungsi maksimal. Saya kan juga pengen tahu. Nah, kemudian yang kedua, apakah sebetulnya dia memang hanya tunarungu atau tunawicara atau dua-duanya? Nah, itu cara mengetesnya begitu, dia melatih untuk bicara. Nah, saya pengen tahu kenapa. Mohon maaf ya, ini cerita yang sangat terus terang sampai sekarang masih di pikiran saya saat saya jadi wali kota. Ada seorang tunarungu, dia diperkosa. Dia tidak bisa teriak. Dan itu setelah saya ceritakan di sini, Bu, betul. Bahkan kemudian si pemerkosa itu bebas karena dia tidak bisa menjelaskan. Jadi itulah saya sampaikan, saya ingin mengoptimalkan kemampuan dia kalau memang dia bisa bicara. Itu pilihan, setelah itu dia mau bicara atau tidak. Di titik tertentu memang kalau dia harus terpaksa, dia harus bisa bagaimana survive itu. Itu yang utama. Nah, jadi tidak ada saya niat untuk maksa-maksa untuk apa. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Saya Lutfan Brilian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube Kompas TV.